Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Amanda Putri dengan NPM B1A019152. Di sini saya mereview salah satu jurnal yang berjudul Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Problems on Forming Local Regulation Programs oleh Eka NAM Sihombing dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 nomor 03 pada bulan September 2016. Pada latar belakang, penulis menuliskan, secara esensial dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu yang diserahkan. Namun dalam praktiknya timbul berbagai permasalahan, di antara yang satu, penyusunan program pembentukan peraturan daerah belum didasarkan pada skala prioritas, dan yang kedua, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Karena dua permasalahan tersebut, penulis merumuskan 4 sub yang dibahas. Yang pertama, pembentukan perda sebagai manifestasi penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui, urusan pemerintah itu dibagi atas 3, antara lain urusan pemerintah absolut, kemudian dan juga umum. Pada jurnal ini menjelaskan mengenai urusan pemerintahan konkuren, yang mana urusan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan juga daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah konkuren ini dibagi menjadi yang bersifat wajib dan juga pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda. Kemudian juga dijelaskan mengenai materi muatan perda yang diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 236 yang terdiri dari 4 ayat sebagai berikut. Dan kemudian sub yang kedua mengenai penyusunan program pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen perencanaan dan urgensi penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Yang bagaimana kita ketahui bersama juga dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kan disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu terbagi atas mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan juga tahap pengundangan. Dan kemudian pada bagian ini juga menjelaskan yang secara umum beberapa alasan esensi program pembentukan peraturan daerah dalam putusan perda. Yang pertama, sarana sinkronisasi dan harmonisasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Yang dalam konstruksi ini, kegiatan pembangunan di daerah itu sudah terencana melalui RPJMD, rencana kerja SKPD sesuai dengan visi dan misi daerah. Oleh sebab itu, program pembentukan peraturan daerah yang disusun setiap tahun anggaran itu harus mengacu pada perencanaan pembangunan daerah, sehingga norma yang diperlukan untuk mendukung otonomi sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua yaitu sarana menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang dengan adanya program pembentukan peraturan daerah ini dikaji secara mendalam oleh DPRD dan juga kepala daerah, diharapkan ada skala prioritas yang nantinya perda ini berupa pemberdayaan bagi masyarakat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan. Karena dalam praktiknya seringkali perda ini dilahirkan lebih dominan bersifat pungutan dan organisasi perangkat daerah, sedangkan perda yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu ada kalanya terabaikan. Yang ketiga yaitu sarana meningkatkan sinergi antara DPRD dan kepala daerah dalam melahirkan produk hukum dalam jenis perda. Dalam melahirkan produk hukum jenis perda ini kan sejalan dengan division of power yang dianut oleh Indonesia, itu penyelenggaraan itu perda itu lahir dari kerjasama antara DPRD dan juga kepala daerah. Oleh sebab itu, program pembentukan peraturan daerah ini tentu merupakan wujud hubungan kerjasama yang bersifat mitra dari DPRD dan juga kepala daerah dalam membangun daerah itu berdasarkan check and balance system. Apalagi harus dipahami juga perda ini terkait dengan anggaran, evaluasi atau kajian, dan juga penyusunan naskah akademik dan sebagainya. Dan kemudian yang keempat yaitu sebagai sarana mewujudkan perda yang baik. Melalui pembentukan perda ini diharap dapat meminimalisir perda yang tumpang tindih atau bermasalah, karena dalam mewujudkan perda itu didasarkan pada program pembentukan peraturan daerah yang tentunya pastinya dilakukan pengkajian dan juga penjelasan aturan. Apalagi saat ini juga pembentukan perda itu harus disertai oleh naskah akademik. Jadi seharusnya itu perda itu disusun secara terencana dan juga akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian sub selanjutnya mengenai mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah. Dan dalam jurnal ini menyebutkan ada 3 aturan yang membahas mengenai mekanisme ini. Pertama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Yang di sini menjelaskan dalam Permendagri itu dalam pasal 11 dan pasal 12 junto pasal 17, dan kemudian pasal 17 yang menyebutkan
Satu, penyusunan Pro-Pemperda provinsi di lingkungan DPRD provinsi dikoordinasi oleh Bapemperda. Ayat 2, ketentuan mengenai penyusunan Pro-Perda di lingkungan DPRD diatur dalam peraturan DPRD provinsi. Dan juga dalam pasal 16-an disebutkan bahwa Pro-Perda itu antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. Dan hasil penyusunan tersebut disepakati menjadi Pro-Pemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan DPRD. Kemudian sub yang terakhir itu mengenai problematika penyusunan program pembentukan peraturan daerah, yang dimana dalam jurnal ini menarik satu contoh kasus dalam kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara, yang ditemukan bahwa program pembentukan peraturan daerah itu hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik. Sehingga penyusunan tersebut itu dalam pembentukan peraturan daerah itu sulit diimplementasikan di daerah karena pembiayaan pembentukan peraturan daerah itu baru dianggarkan setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan. Padahal proses pembentukan peraturan daerah itu dimulai dari tahapan perencanaan didahului dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan aturan naskah akademik dan penetapan program pembentukan peraturan daerah. Kemudian pada bagian penutupnya menyimpulkan bahwa program pembentukan perda ini merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan cita hukum yang mendasari dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahap maupun mekanisme penyusunan program tersebut dalam praktik itu masih timbul berbagai permasalahan, salah satunya yaitu dalam pembentukan yang tadi disebutkan pada kantor wilayah ini, ternyata dalam praktiknya masih terdapat salah satu program pembentukan itu hanya berisi daftar judul rancangan perda saja tanpa mendasarkan kajian dalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Saya rasa itu yang bisa saya simpulkan dari jurnal ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.